bertubi-tubi menerima serangan roket dari pasukan Hizbullah Lebanon pada Selasa 5 Maret 2024 malam. Serangan itu membuat Iron Dome Israel harus bekerja keras untuk mencegah telusinan roket yang masuk ke wilayah tersebut. Setidaknya ada lebih dari 50 roket ditembakkan dari Lebanon ke arah wilayah Galilea atas. Serangan ini memicu terjadinya pemadaman listrik di Kiryat Shmona di wilayah utara Israel. Sontak serangan bertubi-tubi tersebut membuat Iron Dome Israel bekerja keras untuk mencegat mereka di udara sebelum jatuh mengenai pemukiman dan instalasi vital Israel. Media Israel melaporkan serangan ini menjadi salah satu peluncuran terbesar sejak dimulainya perang. The Times of Israel juga menyatakan bahwa serangan roket tersebut ditembakkan oleh Hizbullah Lebanon sebagai respons terhadap serangan udara mematikan pasukan pertahanan Israel di Lebanon Selatan pada beberapa hari sebelumnya. Menurut IDF, sekitar 30 roket ditembakkan Hizbullah Lebanon ke Kiryat Shmona dengan setidaknya 10 proyektil berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome. Sementara itu, satu roket menghantam halaman sebuah rumah di kawasan sekitar Kfar Blum yang menyebabkan kerusakan ringan. Sementara sisa roketnya menghantam area terbuka dan diklaim tidak ada laporan mengenai korban cedera. Selain itu, sirene peringatan juga terdengar di wilayah Kiryat Shmona dan beberapa komunitas terdekat lainnya. Hizbullah mengaku dia bertanggung jawab atas serangan tersebut. Alhasil, IDF pun mengirimkan serangan balik yang menargetkan posisi peluncuran roket Hizbullah di Taibeh, Lebanon Selatan. Militer Amerika Serikat lagi-lagi mengirimkan bantuan untuk warga Gaza. Ini merupakan kali kedua mereka melakukan operasi pengiriman bantuan bersama dengan Yordania, Mesir, dan Perancis. Bantuan itu diterjunkan pada Selasa 5 Maret 2024. Setidaknya ada lebih dari 36.000 paket bantuan makanan yang dikirimkan ke Gaza Utara. Pengiriman itu dilakukan melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat C-130. Pengiriman bantuan dari Amerika Serikat dan negara-negara lain itu bertujuan untuk melengkapi apa yang menurut para pejabat adalah kurang, yakni pasokan bantuan yang dibawa melalui jalur darat ke wilayah Gaza, di mana PBB dan juga badan-badan bantuan terkait telah memperingatkan bahwa kelaparan hampir tidak bisa dihindari oleh warga Gaza. Operasi pengiriman bantuan itu pun diunggah di platform X oleh Komando Militer Amerika Serikat CENTCOM. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matthew Miller mengatakan bahwa Amerika Serikat telah berupaya untuk menyalurkan bantuan ke Gaza melalui sebanyak-banyaknya bantuan. Selain itu, Uni Emirat Arab juga akan membiayai pengiriman bantuan dari Siprus, di mana bantuan tersebut akan diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat Israel sebelum nantinya dikirim ke pantai Gaza. Tujuannya adalah agar kiriman tersebut tiba di Gaza sebelum dimulainya bulan suci Ramadan. Sebelumnya, Amerika Serikat juga pertama kali meluncurkan bantuan untuk masyarakat Gaza pada hari Sabtu 2 Maret 2024. Bantuan itu dikirimkan ke masyarakat Gaza dengan menggunakan 3 pesawat militer tipe Hercules C-130. Mereka menerjunkan setidaknya 38.000 makanan dari udara. Tidak sendirian, Amerika Serikat juga bergabung dengan Angkatan Udara Yordania dalam mengirimkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya mengizinkan warga Gaza untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa saat Ramadan tiba. Namun ada beberapa syarat yang diberikan Netanyahu dalam perjanjian ini. Netanyahu mengatakan akses yang diberikan untuk warga Gaza bisa masuk ke Al-Aqsa hanya berlaku untuk minggu pertama Ramadan saja. Namun, pihaknya mengatakan keputusan ini bisa berubah sewaktu-waktu berdasarkan dengan peninjauan setiap minggunya. Sebagaimana diketahui, puluhan ribu jamaah muslim biasanya setiap tahun melaksanakan sholat Ramadan di Masjid Al-Aqsa. Sebelumnya, Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel Ben Gvir melarang warga Palestina di tepi barat untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa. Menurutnya ini akan menimbulkan resiko besar di tengah perang. Namun keputusan itu dicabut oleh Kabinet Perang Israel. Menurut Kabinet Perang Israel yang terdiri dari Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz, serta beberapa menteri lain yang bertugas sebagai pengamat, tindakan ini dikhawatirkan bisa memicu ketegangan antara kedua belah pihak. Tidak hanya tolak usulan Ben Gvir saja, Kabinet Perang Israel juga mencopot Menteri Kepolisian dari jadwal kerjanya dan menegaskan bahwa mereka akan mengambil keputusan atas nama menteri tersebut. Beberapa anggota kabinet di atas juga mendesak Netanyahu untuk melarang Ben Gvir mengambil bagian dalam keputusan ini. Sementara itu, Amerika Serikat juga meminta Israel untuk memberikan izin kepada umat muslim beribadah di Al-Aqsa. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.